Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrini Febriana. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, pengantar sains data. Nah, di sini berdasarkan data medis terlampir yang sudah ada dalam tugas, kita diminta untuk membuat visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y. Kemudian kita menentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Ketiga, kita memberikan ulasan tentang model tersebut. Di sini saya menggunakan RStudio. Kita buka RStudionya. Kita akan install beberapa paket yang diperlukan dalam mengerjakan tugas 3 ini. Pertama, saya akan menginstal package readxl. Kenapa? Karena di sini dalam soal ada data tugasnya dalam bentuk dalam bentuk Excel. Mohon maaf, saya ulangi. Kenapa saya menggunakan readxl? Karena datanya berupa data Excel. Kemudian kita install paket readxl. Maaf. Install paket, saya kurang tanda kutipnya. Coba kita ulang. Oke. Paket Excel sudah berhasil kita install. Kemudian saya akan menginstal paket ggplot. ggplot ggplot ini digunakan untuk visualisasi data yang kuat dan fleksibel. Kita ulangi lagi. Nah, ggplot sudah terinstall. Kita tunggu sampai ada tanda ini ya. Kemudian saya akan install juga install paket ggplot. Nah, ini ada beberapa paket dalam ggplot yang sudah terinstall. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu saya akan memanggilnya, mengimport. Saya akan menuliskan library. Apa tadi readxl ya? Readxl.
Saya install sekaligus. Saya akan run secara bersamaan supaya menghemat waktu. Ini sudah terinstall, sudah ReadXL, ada di versi 4.5.2. Kemudian kita tunggu yang ggplot-nya. Ini juga sama, ada di versi 4.5.2 dan GGLI juga ada di titik 4.5.2. Oke, selanjutnya kita akan mengimpor data yang sudah saya download sebelumnya pada soal. Ini sudah saya download. Ini saya akan mengimpor datanya ke dalam RStudio. Ini yang ini saya di sini. Dan kita baca. Nah, ini datanya sudah keluar. Nah, ini datanya. Setelah itu kita akan menampilkan baris awal aja dengan head data. Nah, ini ditampilkan ada 128, 102, 302, 198, 95 sama 35. Ini data awal dari yang di soal, data di soal. Oke, sudah benar datanya, kita lanjutkan lagi untuk membuat scatter plotnya. Kita tunggu lagi loading ya. Yang di atasnya aku ada beberapa kesalahan penulisan, jadi aku ulangin. Dan ini source kodenya. Ini dia, aku buat scatter plotnya yang berwarna supaya lebih jelas perbedaannya antara tinggi, rendah, dan sedang.
Nah, ini akan saya zoom dulu supaya kelihatan jelas. Ada yang H, LDL, HDL, Y, dan seterusnya. Ada yang ini H, LDL, HDL, dan Y. Oke. Selanjutnya kita selesaikan nomor 2. Kita lanjutkan, yaitu pemodelan menggunakan model linear simultan sama parsial ya. Kita coba yang simultan dulu. Model simultan. Ini estimasinya. Ada minimal, ada mediannya, ada maksimalnya. Kita lanjutkan untuk model parsial. Simultan sudah, kita lanjutkan ke parsial. Nih. Nah, ini untuk model Eiger, minimalnya min 132,43, mediannya min 11,21, dan maksimalnya ini. Nah, ini koefisiennya, estimasi standar errornya 0,81, 28, 0,6283, 1,24, dan seterusnya. Signifikan kodenya. Dan ini untuk yang LDL, ada minimal, ada median, sama maksimalnya. Koefisiennya, estimasi standar errornya ada 0,245, dan seterusnya. Ini. Terus ini signifikan kode. Dan ini untuk HDL, minimalnya, median, dan maksimalnya. Ini koefisiennya adalah ada min 2,7724, dan seterusnya. Oke, untuk nomor 2, pemodelan regresi linear dengan menggunakan simultan dan parsial. Nah, dari hasil pemodelan simultan, model persamaan regresi linear secara simultan, dapat diketahui bahwa Y sama dengan 266,6 ditambah 0,59, atau kita bisa bulatkan 0,60, dikali AGE, kemudian dikurang 0,04 dikali LDL, dikurang 2,73 dikali HDL. Nah, itu adalah model simultan yang keseluruhan dari AGE, LDL, dan HDL. Sekarang untuk model persamaan regresi linear secara parsial. Ini kita pisahkan jadi per satu-satu. Untuk yang AGE, Y sama dengan 121,6 ditambah 0,8128 dikali AGE. Untuk yang LDL, Y sama dengan 131,07, atau bisa kita buat 131,08
ditambah 0,2457 dikali LDL. Dan untuk yang HDL, Y sama dengan 291,6 atau bisa dibilang 291,68 atau 69. Ini datanya. Dikurang karena ini min, jadi dikurang min 2,772 dikali HDL. Nah, itu untuk jawaban nomor 2 beserta penjelasannya. Kemudian untuk nomor 3, kita mengulas, memberikan kesimpulan terhadap model yang kita jalankan. Pada model simultan ini, bentar ya, nah ini. Nah, sudah kita ketahui bahwa dari data yang sudah ada, yang sudah kita jalankan, variabel, bisa kita lihat variabel HDL ini memiliki pengaruh yang signifikan untuk Y. Karena apa? Karena dengan nilai P-nya kurang dari 0,001 dan koefisien negatifnya itu 2,74. Terus apa artinya? Nah, artinya itu semakin tinggi HDL-nya, maka nilai Y-nya itu cenderung menurun secara signifikan. Nah, dan untuk variabel AGE sama LDL, nah ini, pada model simultan, variabel AGE sama LDL ini nih nggak signifikan, tidak signifikan, karena nilai P-nya itu di atas 0,3, ini ada 0,5 sama min 0,04 gitu. Sehingga kontribusinya terhadap nilai Y itu tidak cukup kalau disertakan bersama variabel yang lain. Kemudian R-squared ini nilainya tuh 0,168, yang artinya nilai AGE, LDL, HDL itu sama-sama hanya menjelaskan 16,8% variasi pada Y. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke model parsial. Model parsial AGE, LDL, dan HDL. Nih, pada model parsial ini, kita lihat dari yang sudah saya jelaskan tadi, hanya HDL yang signifikan. Kenapa? Karena nilai P-nya itu di atas 0,01 dan berhubungan negatif. Sementara ada model LDL, mana LDL yang ini, kemudian dan AGE ini ya, itu masing-masing tidak signifikan. Nah, dari ketiga model parsial ini tadi ada AGE, LDL, sama HDL. Kita lihat R-squared-nya atau residual standarnya. Ini untuk AGE ada di 77,57, kemudian di LDL ada 77,87, dan untuk LDL sendiri ada di 71,73. Artinya apa? Dari ketiga nilai residual standar error ini, yang paling kecil itu adalah model yang HDL nih. Gimana? Ya, yang paling kecil model HDL. Artinya apa? Artinya itu model HDL yang lebih baik dibandingkan dari model AGE sama si model LDL itu sendiri. Begitu. Jadi, inilah penjelasan tentang
model simultan dan parsial. Dari data yang sudah ada, yang sudah kita jalankan, saya menyimpulkan bahwa dari ketiga model tadi, dari ketiga variabel tadi, saya bilang selalu model tadi ya, maaf, maksud saya variabel. Dari ketiga variabel AGE, HDL dan LDL dan HDL, saya lebih menyarankan, saya lebih memilih model HDL untuk memprediksi nilai Y, karena menggunakan variabel LDL itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan dan lebih baik lagi dari data yang sudah saya dapatkan ya. Tapi juga penambahan variabel AGE dan LDL juga ada pengaruhnya dalam model simultan tadi, tetapi tidak memperbaiki prediksi secara signifikan, karena itu hanya AGE dan LDL itu cuma sebagai pendukung aja, kemudian HDL lah yang berperan utama dalam pemodelan ini. Variabel HDL adalah bisa memprediksi yang lebih baik dari ketiga variabel tadi. Mungkin itu jawaban dari saya untuk tugas 3 pengantar sains data. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.